Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cynthia Lemanti Putri. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan melakukan praktikum larutan elektrolit dan juga non-elektrolit. Prinsip atau konsep percobaan. Di sini kita menggunakan yang namanya alat uji elektrolit yang terdiri dari dua elektrode yang disambungkan dengan sumber listrik atau baterai, kemudian lampu, dan juga kita uji menggunakan larutan yang akan diuji. Untuk mekanisme prinsip kerja alat uji adalah kation akan tertarik ke arah katode dan menyerap elektron dari katode, sedangkan anion akan tertarik ke anode dan melepaskan elektron di anode. Elektron akan diteruskan dari anode ke katode. Jika lampu menyala terang dan terdapat banyak gelembung gas, maka larutan tersebut merupakan larutan elektrolit kuat. Bila lampu menyala redup dan terdapat sedikit gelombang gas, maka larutan tersebut merupakan larutan elektrolit lemah. Jika lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas, maka larutan merupakan non-elektrolit. Baiklah, jadi untuk alat dan bahan yang kita perlukan adalah yang pertama, kita memerlukan 3 buah kabel jepit buaya, kemudian satu buah baterai 9 volt, kemudian 2 buah paku, 1 buah bohlam berserta fittingnya, dan yang terakhir untuk alatnya adalah tisu. Kemudian untuk bahan-bahan yang kita gunakan adalah pertama, kita memerlukan air bersih, kemudian kita memerlukan susu, larutan deterjen, larutan cuka, kemudian larutan gula, dan juga larutan garam. Masuk ke cara kerja. Penyusunan alat uji elektrolit. Kabel jepit buaya pertama dijepitkan di sisi kutub negatif baterai, seperti ini. Kemudian sisi satunya lagi kita jepitkan ke paku atau batang karbon. Kemudian kabel jepit buaya kedua kita jepitkan ke sisi kutub positif baterai seperti ini. Kemudian sisi satunya lagi kita jepitkan ke bagian salah satu fitting bohlam. Kemudian kabel jepit buaya ketiga kita jepitkan di sisi fitting bohlam satunya lagi seperti ini. Kemudian sisi satunya lagi kita jepitkan ke paku atau batang karbon. Kemudian kita coba terlebih dahulu rangkaian yang telah jadi dengan cara menyatukan kedua paku tersebut. Jika lampu menyala, berarti rangkaian kita sudah siap untuk digunakan. Percobaan pertama, kita menggunakan larutan susu. Kita uji daya hantar listrik dengan cara dimasukkan kedua paku atau batang karbon ke dalam larutan susu tersebut. Kemudian kita amati perubahan yang terjadi pada lampu. Di sini lampu tidak menyala sama sekali dan juga tidak terdapat gelembung pada larutan. Lalu paku yang telah kita gunakan kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan air bersih seperti ini. Kemudian kita keringkan menggunakan tisu yang sudah tersedia. Di percobaan kedua, di sini saya menggunakan larutan deterjen. Caranya masih sama, kita masukkan kedua paku ke dalam larutan. Lalu kita amati perubahan yang terjadi. Di sini terlihat ada gelembung yang timbul pada larutan. Dan juga untuk lampu dia menyala namun hanya redup. Di percobaan ketiga saya menggunakan larutan cuka. Caranya kita masukkan kedua paku yang sudah dibersihkan ke dalam larutan. Kemudian kita amati perubahan yang terjadi. Di sini terlihat ada gelembung yang timbul pada larutan. Namun pada lampu terlihat bahwa lampu tidak menyala.
Pada percobaan keempat, di sini saya menggunakan larutan gula. Diuji daya hantar listriknya dengan cara dimasukkan kedua paku yang sudah dibersihkan ke dalam larutan gula. Setelah kita amati, terlihat bahwa tidak ada gelembung sama sekali di dalam larutan tersebut. Dan juga untuk lampu tidak menyala sama sekali seperti ini. Terakhir, pada percobaan kelima saya menggunakan larutan garam. Masih dengan cara yang sama, kita masukkan kedua paku yang sudah dibersihkan ke dalam larutan garam. Setelah kita amati, ternyata di dalam larutan garam terdapat banyak gelombang gas. Dan untuk lampunya, di sini lampunya menyala dengan terang. Hasil pengamatan. Pada percobaan susu terlihat bahwa lampu tidak menyala, tidak terdapat gelembung gas, sehingga susu merupakan larutan non-elektrolit. Kemudian, pada larutan deterjen terlihat bahwa lampu menyala redup, terdapat gelembung gas, sehingga larutan deterjen merupakan larutan elektrolit lemah. Pada larutan cuka terlihat lampu tidak menyala, kemudian terdapat gelembung gas, sehingga larutan cuka ini merupakan larutan elektrolit lemah. Pada larutan gula, terlihat lampu tidak menyala dan juga tidak terdapat gelembung gas, sehingga dapat kita simpulkan bahwa larutan gula merupakan larutan non-elektrolit. Kemudian yang terakhir, pada larutan garam, terlihat bahwa lampu menyala terang dan terdapat gelembung gas, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa larutan gula merupakan larutan elektrolit kuat. Sebagai tambahan informasi, di sini saya akan memberikan contoh kegunaan atau manfaat larutan elektrolit dan non-elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah baterai untuk jam, kalkulator, handphone, remote control, mainan, dan lain sebagainya. Baterai menggunakan larutan amonium klorida atau NH4Cl, KOH, atau LiOH agar dapat menghasilkan arus listrik. Kedua, aki akumulator yang digunakan untuk menstarter kendaraan yang menggunakan larutan asam sulfat atau H2SO4. Ketiga, oralit diminum penderita diare supaya tidak mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Cairan tubuh mengandung komponen larutan elektrolit untuk memungkinkan terjadinya daya hantar listrik yang diperlukan impuls saraf bekerja. Keempat, air suling digunakan untuk membuat larutan dalam percobaan kimia adalah non-elektrolit sehingga hanya mengandung sedikit ion-ion. Sekian praktikum dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.